Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita ya dok. Tadi masih ada yang belum terjawab nih dok. Ya. Untuk gejala, apa aja sih sebenarnya gejala yang dialami oleh orang yang mengalami GERD? Dan sebenarnya yang saya pengen tahu, sebenarnya bisa nggak sih mengganggu kualitas tidur seseorang? Boleh, langsung aja ya dok. Kita lanjut ya. Nah, kita kalau bahas gejala, itu tiap gejala ini yang mungkin muncul, tapi di satu orang dia tidak belum tentu muncul semuanya, tapi bisa jadi ada muncul semuanya, tergantung nanti keparahannya lagi. Nah, untuk gejala GERD itu ciri khasnya heartburn atau rasa terbakar ya di dada yang biasanya disertai dengan rasa mual, rasa pahit di mulut. Kenapa pahit? Ya karena ada regurgitasi atau aliran balik tadi ya. Nah, kalau dia terlalu sering berulang dan parah, bisa menyebabkan karies pada gigi. Kalau tidak ditangani, dibiarkan ya. Kalau udah ada karies pada gigi, asam lambung sendiri atau GERD sendiri saja itu bisa mengganggu kualitas hidup karena rasanya sangat tidak nyaman. Itu bisa ciri khasnya biasanya saking sakitnya pasiennya itu membungkuk untuk mentoleransi rasa sakitnya. Rata-rata yang pasien lambung biasanya kalau menahan rasa sakit itu sampai membungkuk ya. Kemudian ada regurgitasi, ini yang sudah lebih parah ya, makanannya balik lagi ke kerongkongan, regurgitasi. Bisa dibilang nanti muntah, seperti itu. Nyeri menelan atau kesulitan menelan. Nah, pada kasus ini bisa terjadi pada kasus yang awal maupun yang sudah sangat berat. Karena iritasinya udah mencapai ke area mulut sehingga dia saat menelan pun itu nyeri. Karena sudah ada iritasi, karena asam lambungnya sudah naik terlalu tinggi. Kemudian bisa ke batuk kronis, kemudian sakit tenggorokan dan suara serak. Nah, yang terakhir ini bau mulut. Jadi pemirsa di rumah, bau mulut dan karies pada gigi ini saling berhubungan. Selain bau mulut karena rasa pahit di mulut tadi, kemudian ada gas yang naik, bisa juga karena ada faktor resiko dari karies. Oke, ini gambarannya ya. Nah, gambar masuk, harusnya dia tidak naik lagi ke atas, harusnya diproduksi langsung ke bawah. Lambung itu atas dan bawah sebenarnya ada katup. Enggak ujuk-ujuk makanan tuh kayak lewat aja terus pasiennya buang air besar, kayak itu bukan. Memang ada step pencernaannya, makanya usus kita itu panjang supaya di dalam pencernaan setiap bagian usus itu fungsinya beda-beda. Ada yang untuk mengolah makanan, ada yang kemudian penyerapan air, ada penyerapan nutrisi tertentu, kemudian ada yang kemudian mempadatkan, dan ada tempat pembuangan. Memang ada fungsinya masing-masing, seperti itu. Nah, katup yang di bawah ini dia juga bisa longgar. Kalau dia longgar di sini, kemudian asam lambungnya jatuh ke bawah, juga bisa melukai bagian usus bagian bawah sini yang perbatasan dengan lambung. Nanti juga ada namanya ulkus juga. Jadi dia luka ya karena ada iritasi. Ada diagnosanya. Orang pasti masyarakat bilangnya tetap asam lambung, tapi itu jenisnya sudah berbeda. Penanganannya juga berbeda, seperti itu. Mungkin untuk diagnosa dan penanganan dilanjutkan atau dijelaskan lebih lanjut oleh dokter. Oke, tentunya banyak sekali ya dok ya gejala yang dirasakan oleh orang yang mengalami GERD. Nah, yang sifat tanyakan ya dok, kalau misalnya orang tersebut sudah berulang kali mengalami GERD, tentunya asam lambungnya itu akan mengiritasi bagian kerongkongan juga ya dok. Kalau misalnya udah sampai ke kerongkongan dan lapisannya itu tentunya mengalami perlukaan juga. Ada nggak sih resiko terkena kanker gitu dok, kalau misalnya sudah terjadi berulang kali mereka ini GERD dok? Oh ada namanya salah satunya Barrett esophagus ya. Misal nih ada kasus pasiennya, kita bilanglah si A ini perokok. Karena dia sering merokok, kemudian dia ngopi, pola hidupnya tidak sehat, dia GERD. GERD setelah itu mengiritasi lapisan mukosanya, ditambah lagi faktor resiko dia tetap merokok, sehingga double faktor resiko itu nanti ada yang namanya Barrett esophagus. Jadi bisa lama-lama itu bisa berkembang menjadi kanker atau kanker. Oh, berarti memang GERD ini kalau misalnya udah terlalu parah dan dia udah kronis banget bisa menyebabkan kanker atau Barrett esophagus tadi ya dok ya? Iya, walaupun faktor resikonya tidak sama di setiap orang. Karena setiap orang itu nanti ada lagi faktor keturunan, kemudian faktor pola hidup, makanan dan lain-lain seperti itu. Tapi tetap ada resikonya.
Oke, tentunya harus disesuaikan juga ya dok obatnya pada setiap orang. Tentunya nggak boleh sembarangan beli obat langsung ke apotek, tapi tetap harus dengan resep dokter ya dok. Betul, ya. sesuai indikasi. Oke, kalau dari dokter Wenti nih dok, tentunya tadi disebutkan salah satunya bau mulut. Ini mungkin salah satu yang sering dikeluhkan oleh masyarakat yang mengalami asam lambung. Sebenarnya gimana sih mengatasi bau mulut pada orang yang asam lambung nih dok? Apakah biasanya orang itu kayak makan permen aja, atau mereka malah menggunakan masker karena takut mengganggu orang lain? Gimana sih dok sebenarnya untuk mengatasinya? Ya, jadi kalau menggunakan masker itu hanya menghalau ya, bukan mengatasi ya. Jadi yang pertama yang diperbaiki adalah penyebabnya karena asam lambung, maka asam lambungnya harus dikontrol. Bagaimana cara mengontrolnya? Yang tadi ya, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat. Makan tidak boleh terlambat, makannya lebih sedikit tapi sering. Lebih bijak dalam mengkonsumsi teh, kopi, ataupun makan minuman bersoda atau yang tinggi gula ya. Nah, kalau misalnya yang sudah sampai bau mulut atau karies giginya, artinya GERD-nya atau asam lambungnya itu sering berulang. Maka selain mengontrol si asam lambungnya, boleh mungkin menggunakan obat kumur atau sikat giginya lebih rutin ya, habis makan atau habis sikat gigi boleh berkumur dengan cairan kumur ya, tapi usahakan beli yang tidak ada isi seperti gula atau alkohol, karena itu juga bisa mengiritasi ya. Jadi boleh seperti itu. Kemudian kalau untuk pakai masker itu hanya menghalau. Kita lebih tekankan bagaimana cara mengontrol agar asam lambung itu tidak kambuh atau tidak terjadi GERD. Oke, berarti benar-benar obati penyebabnya terlebih dahulu ya dok ya, karena kalau memang makan permen aja nggak menyelesaikan masalah ya dok ya. Oke, tadi kalau misalnya untuk orang yang ujian, misalnya Siva nih dok mau ujian, tentunya mengalami kayak mau mual, muntah, terus mau kayak nyeri terus nih ulu hatinya karena mau ujian tadi. Ternyata bisa naik juga asam lambung karena adanya suatu pemicu psikologis atau kayak stres gitu dok. Itu gimana untuk menanganinya dok? Kalau misalnya ada suatu ujian tentunya ada stresor dalam tubuh ya dok. Itu gimana dokter? Ya, jadi kalau terutama perempuan ya, kenapa tadi disinggung terus tentang perempuan? Salah satunya adalah hormon estrogen ya. Jadi kalau perempuan pun lagi haid, itu biasanya hormonnya akan lebih tinggi. Nah, ternyata kadar hormon estrogen itu dapat memicu produksi asam lambung jauh lebih banyak daripada biasanya. Nah, ketika stres sama halnya itu mempengaruhi produksi hormon. Nah, baik perempuan atau laki-laki kalau lagi stres itu kan hormonnya akan tidak stabil. Ketika hormonnya tidak stabil, dia akan memicu terjadinya produksi asam lambung jauh lebih tinggi. Ketika itulah lagi stres. Kalau lagi stres biasanya kita ngapain sih? Makan coklat ya biasanya ya. Makan tidak teratur, lupa makan, ngopi. Nah, dari pola makan yang tidak sehat ditambah lagi produksi asam lambung yang lebih meningkat, itu akan memicu terjadinya kenaikan asam lambung atau GERD. Jadi harus antisipasinya bagaimana nih dok? Yang pertama tekan dulu masalah psikososialnya tadi ya. Usahakan gimana kalau stres itu jangan alihkan ke makan makanan yang pedas, makan makanan yang tinggi gulanya. Alihkan coba ke olahraga. Nah, kalau udah olahraga boleh mungkin minum banyak air putih atau makan makanan buah, tapi jangan yang terlalu asam ya buah ya. Kemudian tadi kalau lagi asam lambung itu usahakan mindset kita atau pikiran kita yang harus lebih dihilingkan. Kalau misalnya suka main game boleh sambil main game gitu kan. Suka yang kayak di Bengkulu kan pantainya cantik nih. Nah, boleh mungkin healing-healing ke pantai. Nah, itu akan jauh lebih menekan stresor tadi sehingga kadar asam lambungnya pun jauh lebih stabil. Oke, kalau misalnya stres berarti untuk obatnya juga mindset ya dok ya. Tentunya harus dibenerin juga mindsetnya, dan nggak boleh malah kita memakan makanan yang memicu asam lambung naik kayak coklat tadi biasanya. Kalau misalnya cewek-cewek stres atau lagi haid biasanya larinya ke coklat atau kopi ya dok ya. Nah tentunya untuk diagnosis ada beberapa langkah ya dok ya yang harus dilakukan untuk akhirnya mendiagnosis bahwa ini adalah asam lambung ataupun GERD. Mungkin boleh dokter langsung kita jelaskan. Jadi kalau untuk menegakkan diagnosa tadi kan udah dijelaskan di awal ya, jangan self diagnose. Kenapa tidak self diagnose? Karena tadi belum tentu itu GERD ya, karena banyak penyakit yang mirip-mirip. Emang apa aja nih dok? Tadi udah dijelaskan sama dokter Junia. Salah satunya bisa usus buntu, kemudian batu empedu juga bisa. Kenapa? Gejalanya mirip-mirip. Lalu penyakit jantung juga sering nih, dokter jangan-jangan saya sakit jantung nih karena rasanya berdebar-debar. Ternyata salah satu gejala khas dari GERD atau asam lambung adalah heartburn. Artinya memang benar-benar rasanya kayak berdebar, rasa panas. Nah,
tapi biasanya disertai dengan mual ataupun muntah, kemudian nyeri perutnya. Gejalanya mirip-mirip, jadi kita tidak bisa menegakkan sendiri, oke diagnosa saya mungkin saya kayaknya asam lambung deh, beli deh obat di luar. Nah, obat-obatan di luar itu sangat banyak sekali ya, OTG untuk penyakit lambung itu banyak sekali, obat diperjualbelikan bebas. Nah, kalau mau yang tepat harus sesuai dengan diagnosanya, pemakaiannya pun harus sesuai. Kalau yang berlebihan atau berbeda nanti akan terjadi penyakit-penyakit lainnya yang tidak kita harapkan ya. Oke, bagaimana diagnosanya? Kalau kami dokter biasanya akan kami tanyakan lewat anamnesa ya atau wawancara langsung. Apa keluhannya? Nyerinya sudah berapa lama? Nah, boleh dibantu dengan GERD-Q. Di sini sensitivitasnya bisa sampai 71% ya. 65% dan 71%. Jadi kalau ini ada skornya sebenarnya. Ini sebenarnya nice to know aja sih, karena yang akan melakukannya praktisinya dokter ya. Jadi yang biasa kita tanyakan adalah apa yang dirasakan, misalnya ya, rasa dada terbakar sudah berapa lama? 1 minggu 3 hari. Kemudian ada nggak mengkonsumsi obat-obatan lambung sebelumnya, ada atau tidak ya. Kemudian ada disertai mual atau tidak, nyerinya di mana aja, apakah hanya di ulu hati atau sampai ke belakang, atau rasa dadanya terbakar di mana, sebelah mana, berdebar enggak. Dulu waktu zaman COVID, GERD ini sangat hits ya, atau sangat viral ya. Kenapa tadi? Karena pemicunya salah satu psikososial. Nah, jadi ketika stres itu akan mendukung terjadinya produksi asam lambung yang berlebihan. Oke, stres berarti memiliki peran penting dalam kejadian GERD ini ya dok ya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan hidup sehat tanpa gangguan asam lambung setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.